Shalom semuanya. Tema acara malam ini adalah lawatan Roh Kudus, pulihkan Indonesiaku. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia memberikan pesan yang terakhir kepada murid-muridnya. Kalau saudara murid-murid Tuhan Yesus, berarti ini pesan buat saudara dan saya. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus memberikan tugas kepada kita, murid-muridnya, agar menjadi saksi Yesus, yaitu pergi menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Itu adalah amanat agung Tuhan Yesus. Untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi kita bisa melakukannya dengan kuasa Roh Kudus pada saat Roh Kudus turun ke atas kita. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 120 murid Tuhan Yesus berkumpul di kamar loteng di Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang memerintahkan kepada mereka untuk tinggal di Yerusalem sampai mereka diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Apa yang mereka lakukan di tempat itu? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Setelah 10 hari mereka melakukan itu. Pada hari raya Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh. Setelah itu mereka melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Mereka pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Peristiwa ini disebutkan sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Mengapa? Sebab dalam kurun waktu 100 tahun, 70% dari dunia yang dikenal waktu itu menjadi Kristen. Dahsyat. Pertanyaannya, apakah amanat agung Tuhan Yesus sudah selesai? Belum. Karena itu, pada tahun 1906, Roh Kudus kembali dicurahkan di Azusa Street, Los Angeles. William Seymour, hamba Tuhan yang berkulit hitam, dipakai Tuhan. Peristiwa ini disebutkan sebagai Pentakosta yang kedua. Pentakosta yang kedua ini dahsyat. Mengapa? Karena menurut Gordon Conwell Theological Seminary, bahwa 77,9% dari kekristenan yang ada pada saat ini dimulai dari awal tahun 1900. Berarti ini dimulai dari peristiwa pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Pertanyaannya, apakah amanat agung Tuhan Yesus sudah selesai? Belum. Tahun 1909, William Seymour bernubuat bahwa sekitar 100 tahun ke depan, berarti hari-hari ini Roh Kudus akan dicurahkan jauh lebih dahsyat dibandingkan di Azusa Street. Gerakan ini tidak akan berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Hal ini berarti bahwa pencurahan Roh Kudus ini adalah pencurahan Roh Kudus yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Peristiwa pencurahan Roh Kudus pada hari-hari ini, pada tahun 2013, Tuhan berikan nama sebagai Pentakosta yang ketiga. Saya percaya ini adalah pencurahan Roh Kudus yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi anak-anak muda yang disebut dengan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga akan memberikan kepada kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dalam acara The Trumpet Call tanggal 15 April 2020 yang lalu, Cindy Jacob dan Chuck Pierce bernubuat untuk Indonesia. Cindy Jacob bernubuat bahwa setelah COVID-19 selesai, Tuhan Yesus akan mencurahkan Roh Kudus secara besar-besaran atas Indonesia, yaitu Pentakosta yang ketiga. Kalau Pentakosta yang pertama terjadi di kamar loteng di Yerusalem, Pentakosta yang kedua terjadi di Azusa Street, Los Angeles,
maka Pentakosta yang ketiga terjadi di Indonesia. Haleluya! Akan terjadi lawatan Tuhan yang terbesar di Indonesia. Roh Kudus akan melanda dengan dahsyat dari timur ke barat. Bersiaplah untuk masuk era Pentakosta yang ketiga. Chuck Pierce bernubuat bahwa Tuhan sedang membawa pasukan Tuhan di Indonesia memasuki musim yang baru, yaitu menyiapkan lumbung-lumbung untuk menampung jiwa-jiwa. Tuhan sedang menyiapkan penuaian secara global. Penuaian terbesar akan terjadi di seluruh Indonesia. James Goll, seorang nabi yang sedang dipakai Tuhan hari-hari ini, baru-baru ini mendapat mimpi di mana dia dibawa ke sorga. Dia terbangun dari mimpinya itu karena mendengar suara dari Tuhan yang berkata, "Selamat datang di era perkenanan, di mana yang menabur sambil mencucurkan air mata akan menuai dengan sukacita. Selamat datang di permulaan dari penuaian besar." Pentakosta di tahun ini akan menjadi Pentakosta yang besar, baru, dan menyegarkan. Dan akan terjadi baptisan Roh Kudus dan baptisan api. Baptisan Roh Kudus dan baptisan api, serta mujizat besar yang mengikutinya, akan terjadi atas orang-orang percaya. Saya melihat, kata James Goll, api mengikuti orang-orang saat ini. Saya melihat orang-orang di Indonesia menangkap api, catching the fire. Saya tadinya melihat seperti angin besar, tetapi ternyata seperti api yang besar. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Wow! Kita melihat bahwa sebelum pencurahan Roh Kudus yang dahsyat terjadi, baik di Pentakosta yang pertama maupun Pentakosta yang kedua, itu selalu dimulai dengan doa. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Demikian juga saya percaya, sebelum pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta yang ketiga, harus dimulai dengan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Selama beberapa tahun terakhir, saya selalu bertanya kepada Tuhan, bagaimana untuk membuat umat Tuhan berdoa seperti itu? Yaitu mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Tetapi yang luar biasa, dengan adanya pandemi COVID-19, maka kita umat Tuhan dipaksa oleh Tuhan untuk semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bagi saya, ini merupakan tanda bahwa pencurahan Roh Kudus yang luar biasa dari Pentakosta yang ketiga akan segera terjadi. Sekarang banyak umat Tuhan yang berdoa seperti ini. Tuhan, kami sudah melakukan apa yang kami bisa lakukan. Tetapi kami sudah mentok. Kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Tetapi mata kami hanya tertuju kepadamu. Doa yang seperti ini justru yang sedang ditunggu-tunggu oleh Tuhan. Mungkin selama ini kita terlalu gagah perkasa, mengandalkan kekuatan sendiri. Dan sekarang saatnya untuk kita berkata, Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Tetapi mata kami hanya tertuju kepadamu. Pengertian saya tentang COVID-19 ini, bahwa COVID-19 ini merupakan perbuatan iblis. Serangan iblis kepada umat manusia. Tetapi dengan seizin Tuhan dalam kedaulatannya. Karena itu, kita harus berperang melawan COVID-19, tetapi dengan cara Tuhan. Selama ini, Tuhan sudah menuntun kita bagaimana untuk menang terhadap pandemi COVID-19 dengan segala dampaknya. Tuntunan yang pertama, kita harus puasa. Pada waktu saya pulang dari Brasil, Tuhan memberikan tuntunan kepada saya untuk masuk dalam puasa selama 40 hari. Dari tanggal 1 Maret sampai 9 April 2020. Di mana ini juga menjadi agenda puasa secara nasional. Siapa menyangka bahwa pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa COVID-19 masuk ke Indonesia.
Selanjutnya puasa yang kedua dari Gereja Betel Indonesia yang diadakan dari tanggal 10 sampai 30 Mei 2020 selama 21 hari. Apakah saudara ikut serta dalam puasa ini? Tuntunan yang kedua, kita diminta untuk melakukan seperti apa yang tertulis dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Yaitu kalau kita melihat pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi, maka kita harus merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau kita melakukan itu, Tuhan akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa-dosa kita dan akan memulihkan negeri kita, Indonesiaku, yang kita cintai. Tuntunan yang ketiga, kita diminta untuk memperkatakan Mazmur 91 karena kita percaya janji Tuhan dalam Mazmur 91 ditujukan kepada orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Tuntunan yang keempat, seperti yang dilakukan oleh Daud untuk menghentikan wabah sampar yang mengakibatkan 70.000 orang mati. Maka Daud membuat mezbah, tidak dengan gratis, tetapi dengan membayar harganya. Gereja-gereja Tuhan harus membuat mezbah doa, pujian, dan penyembahan dengan membayar harga. Yaitu gereja harus bersatu. Gereja tidak boleh saling menyerang. Gereja tidak boleh saling menyalahkan. Gereja tidak boleh saling menghakimi. Gereja tidak boleh saling menjelekkan. Tuntunan yang kelima, kita diminta untuk menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi dan berkata, diam, tenanglah dalam nama Yesus. Tuntunan yang keenam, kita diminta untuk menabur dan memberi bagi mereka yang terdampak COVID-19. Dan tuntunan yang ketujuh, kita diminta untuk mengikuti protokol kesehatan pemerintah terkait COVID-19, yaitu di rumah saja, physical distancing, memakai masker, sering mencuci tangan dengan benar, meningkatkan imunitas tubuh. Mari, kita yang selama ini berdoa, Tuhan pulihkan Indonesiaku. Kita juga harus melakukan tuntunan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, seperti yang disebutkan di atas. Kita harus percaya bahwa pandemi COVID-19 dengan segala dampaknya akan selesai. Dan Indonesia dipulihkan oleh Tuhan.